Oke, ini kemarin di PPH Badan teman-teman teks belajar ini ya. Tapi ini tentu akan lebih dalam karena ada konsep yang harus dikenalkan. Jadi PPH-nya kalau PPH umumnya PPH 10, kok PPH, PSAK-nya PSAK 10, sementara untuk versi 2024 dia dikonvert menjadi PSAK 221 ya, 221. Di sini ada sejarahnya ya, urut-urutannya sampai akhirnya di 2024 dia pakai nomor baru. Tapi saya masih sering sebut PSAK 10 gitu ya. Oke. Latar belakang kenapa PSAK ini ada, ini karena ada beberapa perusahaan atau bahkan ini jadi transaksi umum buat entitas ya, itu melakukan yang disebut aktivitas luar negeri. Jadi ada yang namanya aktivitas luar negeri. Nah kalau sudah bicara aktivitas luar negeri maka ada kemungkinan itu terpapar ya, atau tersangkut dengan valuta asing. Apa itu aktivitas luar negeri? Satu yang kiri, transaksi dalam mata uang asing. Jadi kalau ada transaksi dalam mata uang asing itu disebut aktivitas luar negeri. Karena ada kemungkinan dia menyangkut valuta asing. Kedua, kalau punya kegiatan usaha di luar negeri, anak, induk, pusat, cabang di luar negeri, itu namanya kegiatan usaha di luar negeri. Nah kalau entitas tersebut melakukan dua yang merah tadi, itu berarti dia melakukan yang biru. Kalau dia melakukan yang biru, berarti dia harus ikut PSAK 10. Ya. Nah perusahaan-perusahaan yang kayak gini, ini yang kemarin dibahas di PPH Badan, perusahaan-perusahaan yang kayak gini itu bisa memilih untuk menyajikan laporan keuangannya dalam bahasa Inggris. Mata uangnya US dollar. Harus seizin Menteri Keuangan. Ya. Itu ya, jadi aktivitas luar negeri dalam bentuk transaksi dalam mata uang asing, dalam bentuk kegiatan usaha luar negeri, itu nanti harus menginduk, harus mengacu pada PSAK 10. Oke. Ya intinya PSAK 10 ini nanti membantu perusahaan untuk mencatat transaksi apa tadi? Kegiatan luar negeri. Ya. Itu bagaimana masukinnya dalam laporan keuangan. Nah, PSAK 10 menjadi dasar untuk mencatat tadi. Ini nanti yang akan kita lihat. Kurs kapan yang akan kita pakai. Apalagi kalau transaksinya berlanjut ya. Kalau transaksi tunai langsung hari ini tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi efek-efek transaksi ke depan nggak masalah. Tapi kalau kemudian minimal ada 2 kali transaksi yang terjadi atas satu item, maka ditanya kurs mana yang dipakai. Kurs waktu hari pertama atau hari kedua. Itu kalau cuma 2, kalau 3 tanggal yang terlibat, kurs tanggal kapan yang dipakai. Yang kanan, kalau ada selisih antar tanggal tadi, kursnya itu gimana ngelaporinnya. Nah definisi mata uang yang perlu dihafalkan, yang perlu dimengerti dan dipahami yang pertama itu namanya mata uang fungsional. Bisa dibaca di situ. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan atau entitas itu beroperasi. Jadi kalau dia beroperasi di Indonesia ya fungsionalnya rupiah. Ya, gampangannya kayak gitu. Nah, di situ ditulis kalau tidak pakai mata uang fungsional, maka itu mata uang asing. Jadi kalau saya ada di Indonesia pakai rupiah, ternyata kemudian saya transaksi pakai US dollar, maka itu US dollar maksudnya ya, adalah mata uang asing. Nah kalau itu mata uang asing, nyatatnya ikut PSAK 10. Ada cara lain, jadi ini definisi yang paling default lah ya, ini default definisinya mata uang fungsional. Ada cara lain menentukan mata uang fungsional, yang kuning 2 itu tuh. Mata uang fungsional adalah mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang atau jasa.
Jadi kita jual barang jasa itu pakai mata uang apa yang jadi dasar pertimbangan kita. Walaupun mungkin kita di Indonesia rupiah, bisa aja kita mempertimbangkannya pakai US dollar. Berarti mata uang fungsional kita US dollar walaupun kita ada di Indonesia. Jadi nggak melulu definisi depan yang dipakai ya, bisa aja definisi ini. Ya. Atau kalau yang biru ngomong, kamu bayar gaji pakai apa? Ya kalau pakai rupiah, biaya tenaga kerja ya rupiah fungsionalnya. Tapi kalau perusahaan Indonesia bayar gajinya pakai yen, oh itu berarti mata uang fungsionalnya yen. Pokoknya operasionalnya itu sehari-hari itu lebih banyak mayoritas pakai mata uang apa, itulah fungsional. Ada lagi cara lain, minjem duit biasanya dapat apa sih? Rupiah atau US dollar? Kalau US dollar lebih sering didapat karena aktivitas financing, nah berarti fungsionalnya US dollar. Ya. Termasuk operasi. Atau pakai cara ketiga, jadi ada 3 cara ya untuk menentukan fungsional kita itu apa. Ini ada kaitan dengan kegiatan usaha luar negeri. Ya. Jadi kalau saya punya yang tadi ya, yang awal sekali, nah itu yang kanan ya. Cara menentukan mata uang fungsional yang level 3 tadi itu ada kaitan dengan yang kanan. Kalau saya punya kegiatan usaha luar negeri, anggap aja saya punya cabang di Singapura. Ternyata saudara-saudara, Singapura itu lebih banyak datangin onset buat grup kami. Umpama ya. Lebih dari 50% omset bahkan net income itu berasal dari cabang Singapura. Nah, kalau itu yang terjadi berarti lihat mata uang fungsional cabang saya. Oh, cabang saya di Singapura pakai Singapura dolar, Pak. Ya udah, berarti fungsional saya walaupun saya di Indonesia karena saya punya kegiatan usaha di luar negeri yang lebih dominan, ya Singapura dolar. Gitu ngelihatnya ya. Jadi 3 level ini bisa dipakai untuk menentukan mata uang fungsional. Kalau yang umum-umum aja ya pakai definisi gampang ini. Ya. Nah, di sini ditegaskan urutan tadi 1, 2, 3 itu sebenarnya urutan level. Bertahap. Kalau dari level 1 belum bisa ketemu, cari pakai level 2. Kalau level 2 nggak bisa ketemu, pakai level 3. Itu maksudnya. Ya. Sekali kita nentukan, entah pakai level 1, 2, atau 3, jangan berubah, harus konsisten. Kita mau pakai fungsionalnya apa. Ya. Pak, bagaimana kalau 3-3-nya dipakai tapi masih nggak jelas? Ya judgement. Manajemen menetapkan mau pakai mata uang fungsional apa. Itu namanya judgement. Ya. Itu teoritisnya ya. Teoritisnya kayak gitu. Nah kita asumsikan karena kita di Indonesia soal-soal kita fungsionalnya adalah rupiah. Kecuali soalnya dibuat khusus. Oh ada PT ABC di Indonesia fungsionalnya dolar. Nah itu lain lagi. Kalau saya nggak sebutkan pokoknya mata uang fungsional kita di soal itu adalah rupiah. Berarti kalau transaksi selain rupiah itu US dollar. Selain rupiah itu mata uang asing. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, menentukan mata uang fungsional karena selain itu mata uang asing. Kalau itu mata uang asing, PSAK 10 bermain. Judulnya kan pengakuan awal, itu artinya jurnal umum. Kalau terjadi transaksi yang pertama kali tadi ya, yang ada kegiatan usaha luar negeri dan transaksi dalam mata uang asing, ya. Jadi kalau ada aktivitas luar negeri, ya, baik itu transaksi dalam mata uang asing maupun kegiatan usaha luar negeri, pertama kali mau bikin jurnal umum itu mengacunya pada slide yang tadi judulnya pengakuan awal. Jurnalnya kayak apa ya pertama kali transaksi? Nah, itu berarti lihat slide ini. Di situ dikatakan, kalau ada transaksi dalam mata uang asing, maka transaksi tersebut harus dicatat pakai mata uang fungsional. Jadi kalau Anda transaksi pakai US dollar, tolong dirupiahkan, gampangannya kayak gitu. Ya. Tolong dirupiahkan. Nah, gimana cara merupiahkannya? Gimana cara mengkonvert mata uang asing jadi mata uang fungsional? Pakai kurs. Kurs apa? Nah, di situ ada istilah tuh.
Ada istilah yang perlu Anda ingat, Anda catat gitu ya, Anda pahami terkait dengan konteks PSAK 10 yaitu spot rate. Spot rate. Kurs spot atau kurs transaksi. Kurs yang dipakai ketika kita melakukan transaksi. Anggap aja hari ini 26. Ada transaksi dalam mata uang asing. Nah itu harus dicatat dalam rupiah pakai kurs hari ini. Itu spot rate namanya. Kalau akuntansi istilahnya apa kemarin? Current rate. Jadi spot rate dan current rate itu sama. Current rate itu istilahnya akuntansi aja. Kalau spot rate istilahnya bisnis. Kalau Anda baca-baca media itu ya mereka pakai istilah spot rate. Oke? Atau kurs tanggal transaksi lah ya. Gampangannya memahami seperti itu. Ini juga definisinya spot rate ya bisa dibaca di situ. Nah untuk alasan praktis kita bisa pakai umpama hari ini transaksi kita bisa pakai kurs rata-rata 1 minggu ini. Ya kurs rata-rata 1 minggu ini bisa kita pakai. Bukan atau tidak harus kurs hari ini, tidak harus kurs pada saat transaksi, bisa rata-rata 1 minggu atau rata-rata 1 bulan atau rata-rata 1 tahun. Pokoknya bisa pakai kurs rata-rata. Cuma syaratnya itu tuh yang baris ke-3 gitu ya. Kecuali jika nilai tukar berfluktuasi secara signifikan. Jadi naik turun kurs itu sangat jauh gitu ya. Kadang 15.000 hari ini berapa? 15.140 mungkin. Mungkin besok jadi 16.000 kan jauh banget tuh. Jadi nggak boleh rata-rata harian. Ya. Tapi kalau landai-landai ya 15 ribuan gitu ya, naik turunnya gitu aja terus. Boleh di rata-rata per minggu, boleh di rata-rata per hari, boleh di rata-rata per tahun atau per bulan ya silakan. Kalau di soal gimana Pak ya tergantung soal. Kalau cuma satu itu berarti kurs spot pada hari itu aja. Kurs Menteri Keuangan kalau Anda pernah dengar teman-teman bisnis khususnya itu kurs rata-rata, mingguan. Kalau kurs BI selalu ada tiap hari kecuali Sabtu Minggu ya, kecuali hari libur. Nah ini paling simpel nih. Impor 21 Maret 24, mata uang asingnya 1.000, harus dirupiahkan. Nah rupiahkannya pakai spot rate pada tanggal transaksi. Pada tanggal transaksi itu 15,5. Ya berarti catatlah di jurnal. Ini implementasi dari kata-kata pengakuan awal ini ya. Nih. Berarti waktu bikin jurnal umum waktu transaksi, convertlah dia, denominasikan dia pakai rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Kalau jurnalnya nama akunnya kan ini pengantar akuntansi kan ya, PA kan ini. Tapi yang jadi masalah kita hari ini adalah mengukur, measurement. Nah mengukurnya pakai spot rate. Ada pertanyaan, ilustrasi 1. Oke, ilustrasi 2, kalau ini pakai kurs rata-rata, nggak masalah. Kita asumsi fluktuasinya nggak naik turun ya. Ya kayak gini jurnalnya. Bedanya hanya karena ini kredit, maka sisi kreditnya accounts payable. Ini akan berubah kalau periodik ya, purchase umpama. Debitnya purchase. Jadi tidak ada yang baru di pengakuan. Pengukurannya aja yang perlu kita perhatikan ya. Pengukuran berarti angka yang masuk di debit dan kredit. Kalau nama akunnya PA banget ya. Sampai ilustrasi 2 ada pertanyaan? Kita perlu memahami definisi ini karena nanti ketika 31 Desember, ini kan jurnal waktu transaksi. Kalau jurnal ini mungkin sudah nggak ada masalah ya. Mana? Oh nomor 1 masih ada masalah. Kalau merchandise inventory kita masih belum terjual 31 Desember, itu kita harus rupiahkan lagi loh. Nah pertanyaannya rupiahkannya pakai kurs waktu beli Maret atau kurs 31 Desember. Ya. Itu yang jadi masalah. Nah sebelum kita tahu pakai kurs mana, kita pahami dulu definisi ini. Ada 2 pos yang terlibat dalam jurnal.
namanya post moneter dan post non moneter. Bisa Anda lihat definisinya di sini. Ya, post moneter dan non moneter bisa dilihat ya, termasuk contohnya ada di sini. Tapi gampangannya saudara-saudara, post moneter itu adalah pos yang ketika di jurnal umum pertama kali, itu waktu 31 Desember dan dia masih ada di perusahaan, itu kemungkinan nilainya berubah nggak ada. Kayak ini nih. Ini kan jurnal umum nih, ya kan? Ada nggak kemungkinan nilai ini di 31 Desember waktu mau bikin statement of financial position, nilainya naik atau turun? Ada nggak? Kalau ada, itu non moneter. Tapi kalau tidak mungkin ada tidak mungkin ada kenaikan atau penurunan nilai 15,5 merchandise inventory, berarti kita bilang merchandise inventory itu post moneter. Termasuk accounts payable ya. Accounts payable itu ada nggak kemungkinan per 31 Desember nilainya naik atau turun? Kalau nggak ada, berarti post moneter. Jadi nilainya tetap per 31 Desember. Tapi kalau ada kemungkinan ya dia non moneter. Nah kita sama-sama ingat, inventory itu per 31 Desember kan lower of cost or NRV. Costnya 15,5, berarti kalau NRV-nya lebih rendah dia kan ada kemungkinan berubah ya. Berarti merchandise inventory itu apa? Non moneter. Ya. Kalau accounts payable nggak ada. Nggak ada kemungkinan dia berubah kecuali dibayar ya, dilunasi itu beda lagi ya. Dilunasi 500.000 Pak, berarti tinggal 15 juta, itu bukan itu maksudnya. Yang dimaksud berubah itu nilai awalnya itu loh. Ada nggak kemungkinan 31 Desember dia akan naik turun? Kan nggak ada. Gitu ya. Jadi bisa baca definisi post moneter secara teori ya, termasuk contohnya di sini. Inventory salah satu yang non moneter. Tapi cara melihatnya kayak tadi ya. Saya punya equipment Pak, saya beli 100 juta setelah dirupiahkan 100 juta. Itu moneter atau non moneter Pak? Ya lihat aja teorinya. Equipment itu per 31 Desember mau dicatat pakai 15 juta atau ada kemungkinan nilainya berubah di 31 Desember. Oh gini Pak, secara teori bisa pakai cost atau fair value, boleh milih. Berarti kan ada kemungkinan pakai fair value. Berubah dia. Berarti equipment itu sesuai dengan contoh di sini juga dia non moneter. Kalau cash pasti post moneter. Ya biasanya account receivable, accounts payable itu kalau di contoh-contoh ya, itu adalah contoh paling umum dari post moneter. Contoh lain di sini ada ya, post moneter. Imbalan kerja kayak salaries payable ya, itu post moneter. Provisi atau cadangan termasuk dividen ya, itu adalah post moneter. Oke, ada pertanyaan post moneter dan non moneter? Wis pokoknya kayak inventory, equipment itu non moneter. APAR itu moneter. Udah itu yang biasanya terlibat di transaksi kita sih. Oke, sekarang teorinya atau ketentuannya hubungan dengan moneter dan non moneter. Kita sekarang ada di 31 Desember. Kalau tadi kan waktu kita beli ya, jurnal umumnya. Nggak ada pertanyaan ya waktu jurnal umum ya. Oke, sekarang di 31 Desember. Di 31 Desember, anggap aja saya masih punya accounts payable. Dan accounts payable itu post moneter. Tadi kalau nggak salah 1.000 US dollar. Nah saya mau rupiahkan di 31 Desember. Waktu di 31 Desember saya rupiahkan pakai waktu pertama kali atau waktu 31 Desember kursnya. Baca itu di depan. Apa katanya? Untuk post moneter pakai kurs penutup. Nah kurs penutup ini, ya dengan kata lain berarti kurs tanggal 31 Desember. Berarti kurs waktu beli sekarang sudah jadi yang namanya historical rate. Tadi kalau transaksi nomor 2 kita belinya kapan? Maret kalau nggak salah. Maret kan? Berarti kalau accounts payable itu masih ada di 31 Desember, ya. Kurs yang Maret ini akan jadi historical rate. Kita nanti 31 Desember pakainya ya kurs tanggal laporan keuangan atau kurs penutup di sini. Berarti kurs penutup ini nanti jadi current rate kan? Kalau kita di 31 Desember.
Ingat-ingat itu ya. Kalau post moneter pakainya kurs penutup. Berarti kalau kurs penutup dan biasanya gitu ya, kurs penutup beda dengan kurs transaksi, berarti akan ada jurnal apa? Akan ada jurnal apa? Akan ada jurnal apa? Penyesuaian. Ya. Karena jarang sih kurs penutup 31 Desember sama kayak kurs transaksi, jarang banget. Apa itu kurs penutup? Itu definisinya ya. Spot rate atau current rate per 31 Desember. Oke. Post moneter per 31 Desember pakai kurs apa? Ada pertanyaan kah? Atau yang tadi, waktu jurnal umum pertama kali kita pakai spot rate, ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Ada apa? Satu toh. Ini nanyanya di soal apa di praktek? Kalau di soal pasti salah satu toh dikasih. Ya, kalau disuruh rata-rata pakai rata-rata. Kalau disuruh pakai spot rate, pakai spot rate. Kalau di praktek ya judgement kan. Selama rata-rata tidak fluktuatif, silakan. Alasannya praktis, makanya saya tanya, itu untuk praktis atau teori gitu ya? Yang lain? Oke, itu moneter ya. Moneter per 31 Desember berarti pakai kurs kapan? Kurs 31 Desember. Sekarang post non moneter. Contohnya apa non moneter tadi? Inventory atau equipment. Nah, kalau ini berarti teori inventory dan equipment per 31 Desember harus tetap ingat AKM 1. Inventory tadi kan dicatat di 31 Desember tergantung mana yang lebih rendah. Cost atau NRV. Kalau equipment, PPE, boleh memilih cost atau fair value. Oke. Berarti sebenarnya secara skema kalau mau dibikin catatan rangkuman, ini maksudnya per 31 Desember ya, kita menentukan kurs apa yang mau dipakai per 31 Desember. Jadi waktu mau bikin laporan keuangan, pos moneternya masih ada, ya, pos non moneternya juga masih ada, kan mungkin ya, inventory belum terjual, accounts payable belum lunas, mungkin kan? Berarti ada 2 pos loh di 31 Desember. Kalau pos moneter tadi udah terjawab. Pakai kurs kapan? Penutup. Ya kan? Betul? Nah, pos non moneter kalau baca di sini itu nanti dibagi 2. Ada non moneter yang apa katanya itu? Dari awal dia akan disajikan pakai cost di 31 Desember. Jadi waktu saya beli aset tadi, saya sudah memutuskan nanti 31 Desember saya sajikan pakai cost. Contoh kayak equipment kan boleh milih ya, pakai cost atau fair value, betul? Kalau saya milih pakai cost, berarti slide inilah acuannya. Apa katanya? Kalau di 31 Desember equipment tadi masih ada, ya, maka dia pakai historical rate. Berarti pakai kurs waktu transaksi. Berarti tidak ada jurnal penyesuaian. Ya, berarti kalau yang ini pakai historical rate. Tadi spot rate kita di tanggal transaksi, berarti di 31 Desember dia sudah jadi sejarah kan? Historical rate. Oke, contohnya apa tadi? Saya punya equipment, tapi kemudian apa? Saya memilih pakai cost. Kalau inventory, kapan kita mengacu ke tagline 2 ini? Ayo, kalau inventory, kapan saya pakai acuan ini? Karena kan inventory nggak mungkin pakai acuan 1. Kenapa? Inventory itu pos non moneter. Pertanyaan saya, kapan inventory pakai acuan 2 ini? Kembali ke teori, inventory per 31 Desember disajikan pakai apa? Mana yang lebih rendah, cost apa? Kapan berarti
pakai nomor 2 ini. Kalau costnya lebih rendah. Itu ya. Kalau NRV-nya yang lebih rendah, berarti bisa jadi yang nomor 3. Tapi kita belum bahas nomor 3. Itu ya. Jadi kalau ada aset, apapun aset itu, tapi dia, bukan hanya aset ya, kalau ada pos, selama dia non moneter, ya, dan dari awal kita mau pilih pakai cost, berarti kita ngacunya ke pos nomor atau teori nomor 2 ini. Contoh tadi, saya beli equipment itu secara teori bisa pakai cost atau fair value. Kalau saya pilih pakai cost, pakai acuan ini. Inventory, lower of cost or NRV. Kalau costnya lebih rendah, pakai acuan ini. Ada pertanyaan? Jadi pakai historical rate ya. Kalau historical rate berarti tidak ada adjustment. Kalau ini tadi nomor 1 ada adjustment nih. Nah bagaimana kalau non moneternya itu pakai fair value? Itu yang 3 berarti, betul ya? Coba baca. Tuh, itu yang 3. Dia katakan di situ, pakai nilai tukar waktu fair value ditentukan. Pakai nilai tukar ketika fair value ditentukan. Kalau itu equipment dan dari awal mau pakai fair value, biasanya sih setiap 31 Desember kita akan menyajikan dia pakai fair value per 31 Desember. Berarti kursnya pakai tanggal 31 Desember. Kalau dia milih pakai fair value. Tapi kalau ternyata fair value-nya itu ditentukan sebelum 31 Desember, kan bisa aja ya, saya merevaluasi aset kan. Saya belinya September, sebelum Desember saya revaluasi. Saya undang appraisal, tolong dong dinilai ulang nih equipment saya, nilai pasarnya atau nilai wajarnya berapa. Nah, berarti kurs yang dipakai bukan kurs 31 Desember, tapi kurs waktu saya merevaluasi aset. Berarti waktu 31 Desember, kurs revaluasi itu bukan kurs penutup, melainkan historical cost, historical rate, ya kan? Betul ya? Pokoknya intinya adalah kapan fair value ditentukan. Kalau fair value ditentukan 31 Desember, pakai kurs 31 Desember atau kurs penutup. Tapi kalau fair value-nya ditentukan apa? Sebelum 31 Desember, pakai historical rate. Kapan historical rate itu? Ya waktu nilai wajar ditentukan sebelum 31 Desember. Jadi ini sebenarnya kalau Anda di slide kasih 2 catatan ya. 3 ini ada 2, 3A yang ini 3B. Ya. Mungkin ini saya bagi lagi berarti ya. Kalau mau bikin rangkuman ya. Kalau fair value ditentukan 31 Desember 24, berarti pakai kurs kapan? Kurs penutup, ya kan? Kalau fair value-nya sebelum 31 Desember 24, pakai kurs kapan? Historical rate. Historicalnya ini maksudnya kapan historical? Waktu fair value ditentukan. Kalau fair value-nya ditentukan 26 September, berarti per 31 Desember itu kan historical. Historical di sini bukan historical waktu dibeli loh ya, tapi historical waktu fair value ditentukan. Jadi ini 3A, ini 3B. Gitu bacanya ya. Ada yang mau bertanya? Saya di sini karena saya lihat banyak yang foto jadi biar saya masuk frame. Silakan. Itu teorinya ya. Jadi kita kalau jurnal umum tadi sudah selesai. Sekarang kita lagi bahas per 31 Desember mau pakai kurs apa? Tuh rangkumannya ada di situ tuh. Kurang baik apa tuh? Udah dibuatin slide, dirangkumkan lagi. Lanjut. Wah, langsung contoh nih.
Ilustrasi 3. Perusahaan impor mesin secara kredit 1.000 US dollar. Spot rate waktu 21 Maret 15,5. Utangnya dilunasi 20 Maret 24. Per 31 Desember itu 16.000. Ya, kursnya. Fair value mesin 975. Gimana nih menganalisis transaksi tadi? Berarti per 31 Desember ada 2 pos ya. Iya enggak? Inventorinya masih ada. Lalu apa? Payable-nya masih ada karena baru dilunasi Maret 24. Nah, jurnal umumnya yang atas ada pertanyaan? Itu yang tadi yang pertama kita bahas. Jurnal umum berarti kita mendenominasikan atau mengkonvert dari US dollar ke rupiah pakai kurs waktu transaksi atau spot rate saat itu yaitu 15,5. Itu yang atas. Nah, karena 31 Desember masih ada 2 pos, satu moneter, satu non moneter. Kita hitung, seandainya mau ngitung yang moneter, tadi moneter pakai kurs apa per 31 Desember? Satu kurs kan, tuh. Berarti kurs penutup di soal 16.000 kan? Berarti accounts payable per 31 Desember 16 juta. Kalau equipment, satu izin dua-duanya. Mau yang mana? Cost, itu yang atas tuh. Kalau cost tadi berarti pakai kurs transaksi, betul ya? 15,5 kali. Kalau ini pakai fair value 16.000 kursnya, tapi kan di soal katanya fair value-nya dalam US dollar berapa? 975. Nah, berarti kan fair value-nya 975 kali 16.000. 15,6. Ya, jurnal 31 Desember sangat tergantung untuk equipment. Anda mau pakai cost atau fair value. Kalau pakai cost, nggak perlu jurnal penyesuaian. Karena equipment awal 15,5, equipment akhir 15,5 ya kan? Silakan. Setengah 12 ya. Kayak ini juga kan ya? Kalau nggak salah. Kalau accounts payable, wah udah pasti butuh jurnal penyesuaian. Kalau equipment, kalau pakai fair value, butuh jurnal penyesuaian. Jurnalnya kayak apa? Tunggu nanti ya. Ini ilustrasi 3 hanya mau liatin. Itu loh implementasi dari teori ini. Ya, teori 2, 3A, dan 3B. Ini loh. Masalah jurnalnya nanti mungkin ilustrasi 4 atau 5. Ada pertanyaan? Jadi kalau soalnya nanya, accounts payable per 31 Desember 23 berapa nilainya? Itu jawabannya. Equipment berapa nilainya? Pakai apa dulu Pak? Cost. Oh itu Pak 15,5. Kalau pakai fair value 15,6. Gitu ya. Teorinya cost moneter pakai apa? Terus apa yang jadi kebingungan? Jadi bukan yang terdialogkan dulu, dia moneter atau non moneter dulu. Ya. Kalau moneter disesuaikan karena dia pakai kurs. Kalau non moneter, kalau cost nggak perlu penyesuaian karena historical. Kalau pakai fair value yang butuh. Jadi dia setara dengan moneter, moneter setara dengan non moneter yang fair value. Kalau ternyata fair value sama non moneter pakai fair value, ya, jadi pasti disesuaikan karena dia pakai kurs bukan karena dia moneter atau non moneter. Saya paham pertanyaannya. Tadi definisi moneter itu kan apa? Tidak berubah nilainya ya. Kok disesuaikan? Karena saya nanya berapa nilai utang
per 31 Desember dalam US dollar. Waktu dia pertama kali berubah nggak? Nah itu maksudnya. Tapi kan dalam US dollar, masalahnya kan dia harus ikut kurs penutup. Di situ berubahnya. Ya. Ya. Siapa lagi mau bertanya sebelum masuk 4? 4 ini melekatnya ke inventory khususnya ya. Kalau jumlah tercatat suatu pos ditentukan dengan membandingkan dua jumlah. Nah, berarti kan kayak inventory kan, lower of cost or NRV. Maka costnya, kalau mau ngitung costnya pakai historical rate. Tadi sebenarnya sudah dibahas, ini menegaskan teorinya. Berarti hitunglah cost, anggap aja costnya dalam US dollar 1000. Nah 1000 itu Anda rupiahkan pakai historical rate. Tapi NRV-nya, ya NRV-nya itu pakai penentuan NRV-nya kapan? Kalau 31 Desember berarti pakai kurs 31 Desember. Kalau NRV-nya ditentukan sebelum 31 Desember, di mana itu jarang, ya maka pakai kurs waktu Anda tentukan NRV. Nah nanti dibandingin. Cost berapa, NRV berapa. Kan katanya lower ya. Berarti kalau NRV setelah dirupiahkan pakai kurs penutup lebih rendah dibandingkan cost pakai kurs historical, ya pakai NRV. Kalau sebaliknya pakai cost. Sebenarnya logikanya nggak usah jauh-jauh dihafalin atau diingat. Cost itu kan berarti waktu beli. Ya pakailah kurs yang waktu beli. NRV itu kan per 31 Desember. Berarti hitunglah pakai kurs 31 Desember, udah. Nggak perlu ngafal-ngafalin. Oh alah Pak, mau kayak ngono ngapain sampai 3 jam nerangin, ya kan? Gitu loh. Kalau sudah melewati proses, ngertinya itu langsung jadi receh, jadi simple. Sampai poin 4 ada pertanyaan? Ini ilustrasi untuk poin 4 tadi. Cost-nya 1000 US dollar. Berarti kalau mau dirupiahkan pertama kali dia 15,5. Betul? Oke. Per 31 Desember kita mau bandingkan cost and NRV. Cost in US dollar 1000, NRV in US dollar 975. Iya kan? 1000 dan 975. Menurut teori yang nomor 4 tadi, cost-nya itu pakai historical. Berarti 1000 US dollarnya kalikan dengan 15,5 menurut soal. 975-nya per 31 Desember ya kalikan dengan kurs 31 Desember. Bandingkan dua angka rupiahnya. Ternyata lebih rendah cost. Berarti kita tidak perlu jurnal penyesuaian. Kalau NRV-nya yang dirupiahkan ternyata lebih rendah, nah baru kita bikin jurnal penyesuaian. Apa jurnalnya? Nanti. Ini hanya mau menentukan berapa nilai moneter maupun non moneter per 31 Desember. Uang, secara US dollar dia lebih rendah ya. Harusnya kan pakai NRV, tapi kan katanya di sini apa? Kamu hitung dulu kosmu ke rupiah pakai historical. Kamu hitung dulu NRV-mu ke rupiah pakai 31 Desember. Kalau sudah dapat itu yang dibandingkan. Berarti ini mulai paham. Dia nanya karena mulai paham. Pak, US dollarnya lebih rendah. Tapi kok yang dipakai malah cost, Pak? Ya karena dirupiahkan dulu kan katanya. Baru hasil rupiahnya yang dibandingin. Bukan US dollarnya. Iya kan? Secara US dollar NRV harusnya lebih rendah. Tapi kan kata PSAK tadi apa? Kamu kalau punya transaksi dalam mata uang asing harus dikonvert ke mata uang fungsional. Berarti kan yang dibandingkan fungsionalnya kan? Betul ya? Ada pertanyaan? Ini materi financial accounting harusnya yang Anda nggak dapat. Harusnya kan habis PA itu financial accounting AKM 1, AKM 2 atau dapat financial accounting? Nggak ada ya? Nah, Anda PA langsung AKM 1. Oke. Ada pertanyaan? Sampai dengan tagline 4 tadi. Jadi menentukan nilai per 31 Desember khusus untuk pos non moneter
kalau ternyata ada dua yang dibandingkan. Ya, ada dua yang dibandingkan. Cost atau NRV contohnya. Paling gampang menyimpulkan sebenarnya kalau itu equipment atau PPE Anda pakai 3A atau 3B. Ini 3A, 3B. Kalau itu inventory Anda pakai yang 4 ini. Ya. Lanjut. Kalau terjadi selisih kurs untuk pos moneter, jadi bisa jadi kita gain atau loss, kesimpulannya paling bawah. Masuk income statement. Jadi pos moneter itu kalau naik atau turun, ada gain or loss, dia masuknya ke income statement. SK itu selisih kurs ya, itu masuk income statement. Oke. Nomor 5. Kita lagi bahas apa ini? Moneter ya. Berarti kalau di sini ada moneter dan non moneternya kita ignore dulu ya, itu maksudnya. Impor persediaan berarti non moneter. Secara kredit berarti AP moneter. Oke. 1000, nah berarti jurnal awalnya kan 1000 kali 15.500. Makanya 15,5. Baik inventory maupun payable. Nah per 31 Desember itu ternyata kursnya ya. Oh ini masih 1 tahun yang sama jadi nggak terlalu masalah. Ya, tapi tetap ada gain or loss. Jadi utangnya Maret, lunasin April ya sudah dibayarnya kan pakai kurs April. Cashnya yang dibayarkan 14 juta ya kan? Padahal accounts payable awal itu 15,5. Anda logika aja, Anda punya utang 15,5 bayar 16 kan sedih. Nah sedih itu loss. Nama akunnya itu ya, foreign exchange loss atau loss on foreign exchange, apapun itu. Poinnya apa? Dia masuk income statement. Sementara ini inventorinya diabaikan karena inventory itu pos non moneter. Harusnya ada jurnalnya juga ya. Karena kita lagi bahas pos moneter nih. Sorry ya inventory, kamu nanti ya. Mungkin kamu yang nomor 5 atau nomor 6 atau 7. Oke, ada pertanyaan? Ini cuma 2 tanggal nih ya. Kalau sudah melewati 31 Desember berarti 3 tanggal. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah ini nomor 6 melewati 31 Desember tuh. Nomor 6 melewati 31 Desember. Berarti catat dulu 15,5 waktu 21 Maret. Tolong hitung dong berapa nilainya accounts payable di 31 Desember. Tadi kan hitungannya kalau nggak salah 16 juta ya. 1000 kali berapa? 16.000. Berarti kan 16 juta. Hutangmu awalnya 15,5 sekarang jadi 16 juta. Kan sedih, berarti ada loss. AP-nya naik, debitnya loss. Inventory abaikan dulu. Poin saya di titik ini adalah loss-nya masuk income statement. Oke. 20 April dibayar ketika itu kursnya adalah 20 Maret ya, sorry. 20 Maret yang bawah ya. Bukan 20 April. 20 Maret dilunasi ketika itu kursnya 16.000.
Berarti case yang saya pakai bayar 15,8. Sorry, kursnya berapa tuh? 15.800 ya. Berarti case yang saya pakai bayar 15,8. Padahal accounts payable saya per 31 Desember udah jadi berapa? Sebelum saya lunasi accounts payable saya nilainya berapa? 16. Berarti saya gain. Utang 16 cuma dibayar 15,8. Satu prinsip yang tolong diingat dan dicatat. Waktu kita mau lunasin, maka AP yang kita debit atau AR yang kita kredit itu adalah nilai AP atau AR sebelum pelunasan. Kita kan lunasinya Maret 24. Berarti yang dinilai, yang dilihat itu nilainya AP atau AR per 31 Desember. Bukan waktu pertama kali. Jadi jangan bandingin 15,5 dengan 15,8. Jangan. Bandinginnya dengan AP terdekat. AP terdekat kan AP per 31 Desember. Waktu itu 16 juta. Gitu ya. Anda siap loh kalau ada soal entah itu di kuis atau di UTS kalau jadi AR loh ya. Berarti AR to sales. Jangan bilang kalau keluar soalnya AR to sales nggak diajarin. Mau diajarin gimana kalau semua harus diajarin ya kan? Oke. Menjurnal gain or loss masuk ke income statement selesai. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kalau ada pos moneter lalu keuntungan atau kerugiannya masuk OCI, berarti kalau ada gain or loss selisih kurs, dia juga harus masuk OCI. Berarti teorinya harus diingat, apa saja ya kalau ada gain or loss masuk OCI. Jadi teori itu teori yang lepas dari selisih kurs. Kalau itu kita nggak tahu, rugi selisih kursnya masuk mana itu jadi bingung. Saya ulangi ya, untuk yang ini, itu dia ngomong gini, kalau kamu punya pos non moneter, terus pos non moneter itu ternyata dia gain or loss-nya masuk OCI, berarti ya selisih kursnya baik gain or loss masuk OCI. Oh iya, sebelum lebih jauh ini berarti non moneter yang pakai cost atau fair value? Fair value. Kalau pakai cost kita nggak perlu cari gain or loss kan? Ya enggak? Ini berarti keuntungan atau kerugian pos moneter yang menggunakan fair value. Ya kan? Bukan yang pakai cost. Kalau equipment itu dia posnya pos non moneter yang kalau ada gain or loss OCI atau gain or loss-nya masuk income statement kalau equipment. Teori equipment berarti yang harus diingat bukan teori selisih kurs. Karena selisih kursnya itu menyesuaikan. Ya, yang bawah ini selisih kurs, dia menyesuaikan dengan yang atas. Kalau Anda bilang, Pak, equipment itu kalau fair value-nya lebih rendah, ya, berarti loss, dia masuk OCI, Pak. Selisih kurs ngikut. Oh enggak, Pak, kalau loss masuk income statement. Selisih kurs bilang enggak boleh berarti OCI. Nah, pertanyaan saya, kalau equipment, saya nggak akan lari dari equipment atau inventory. Kalau equipment, itu kalau gain or loss, masuknya OCI atau income statement? Lupa Pak. Ada yang masih ingat? Contoh, saya punya equipment dalam rupiah aja ya, kita belum ngomong mata uang asing ya. Saya punya equipment belinya 10 juta, ya kan? Susutkannya 10 tahun. Berarti akhir tahun pertama nilainya berapa? 9 juta ya. Ternyata di pasar nilainya 9,5. Gain or loss? Gain. 500 ya? 500-nya masuk apa? CI.
Tapi kalau dibalik, book value-nya tadi 9 juta. Ternyata di pasar nilainya 8 juta. Loss 1 juta ya, masuk mana? Masuk income statement. enggak pasti gain masuk apa? OCI, loss masuk, bukan gitu ngelihatnya. Ngomongnya gini, tahun pertama kalau terjadi gain dia masuk OCI. Kalau tahun pertama terjadi loss dia masuk income statement. Jadi titik kritisnya itu tahun pertama. Seandainya tahun kedua, umpama anggap aja gain ya. Tahun pertama gain berarti masuk apa tadi? OCI. Kalau tahun depan ternyata book value banding fair value lebih rendah fair value, berarti kan dalam tanda kutip loss ya. Nah OCI-nya dikurangi, bukan loss masuk income statement. Paham ya? Masih ingat ya? Jadi OCI-nya ini jadi saldo awal. Kalau tahun depan rugi, OCI di debit, berkurang dia. Ya. Sebaliknya kalau tahun pertama rugi, tahun depan ternyata naik nilainya kan gain ya. Jangan langsung masuk OCI. Loss-nya yang lalu itu dikurangi dulu. Umpama loss yang pertama tadi berapa? 1 juta. Tahun depan naik atau untung 700. Loss-nya berarti sekarang akumulasinya tinggal 300. Kan 1 juta berkurang 700 kan? Satu juta itu apa tahun pertama? Gain or loss? Gain 1 juta berarti OCI. Tahun kedua? Oke, berarti OCI berkurang 1 juta, ada loss di income statement 200. Dan itu bukan tugasnya selisih kurs, itu tugasmu baca lagi AKM 1. Ya, jadi jangan bilang, ini baru saya dapat, Oppo. Itu dari AKM 1 ya. Kalau itu tidak kita pahami, ini kita lewat selisih kurs. Satu juta berarti di income statement. Tahun kedua. Sama kayak ini tapi dibalik contohnya ya. Berarti tahun depan gain 1.200.000. Berarti 1 juta kurangi dulu lossnya, 200 masuk OCI. Gitu. Jadi bukan 1.200 masuk OCI tahun depan. Ya. Aset tetap itu chapter berapa? 11. Ada 2 ya, 10 dan 11. 10 itu aset tetap waktu dibeli. 11 itu aset tetap per 31 Desember. Ya, berarti chapter 11. Itu kalau equipment. Kalau inventory gimana? Kalau terjadi perubahan nilai, utamanya kalau NRV lebih rendah ya, itu masuk income statement atau OCI? Income statement. Berarti kalau inventory dia yang nomor 2 ya. Ya kan? Utamanya kalau NRV lebih rendah. Kalau NRV lebih tinggi nggak ada gain or loss. Kalau equipment tergantung. Tadi ya, tahun pertama itu jadi kritis. Masuk OCI atau income statement. Jadi nggak bisa langsung saya tulis di sini nih, agak sulit ditulis di sini. Ya betul, kalau inventory pasti loss. Dan masuknya income statement. Silakan, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kayaknya langsung contoh soal habis ini nih. Ah, nih, contoh ke-7. Impor mesin 1.000. Spot rate-nya 13.000. Pakai garis lurus. Per 31 Desember 950. Kita kalau pakai cost nggak mungkin ada teori ini kan? Ya kan? Berarti kita asumsikan mesin ini pakai fair value, ya kan?
Fair value-nya ternyata 950. Waktu 31 Desember itu rate-nya 16.000. Jurnal paling awal ada masalah, jurnal umum? Nggak ada ya, kita pakai kurs waktu transaksi yaitu 13.000. Susutkan dulu, depresiasikan dulu, berarti 13 juta bagi 10 ya, 1.300.000. Itu dulu dilakukan, supaya kita bisa ngitung book value. Supaya kita bisa ngitung book value. Berapa book value-nya? Equipment 31 Desember 24. Berapa awalnya? 13 juta. Akumulasinya 1.300.000. Berarti kalau pakai cost, book value-nya berapa? 11.700? Oke. Nah sekarang kita pakai yang sulit ya. Pilihannya berarti kita seakan-akan dia pakai fair value. Ternyata dia pakai fair value. Nah kalau pakai fair value, penyajiannya kayak di depan tuh. US dollarnya berapa tadi katanya? Ya kan? Pakailah kurs per 31 Desember waktu 9.50 itu muncul. Kalau lihat di soal, per 31 Desember itu kursnya 16.000. Kalikan 16.000 tuh, ketemu 15.200. Berarti equipment ya per 31 Desember 24 itu 15.200. Nah kalau kita pakai fair value, cara yang paling simpel, ada cara lebih rumit ya. Kita pakai cara yang paling simpel. Itu akumulasinya dinolkan. Berarti kalau ini terjadi, nanti di bawah ini ketemu 15.200. Di mana 15.200 ini adalah fair value. Gitu ya. Nah gain or loss itu dihitung dari selisih ini nih. Berapa selisihnya? 3 juta. Ini kan. Betul? Nah tadi teorinya. Kalau tahun pertama, ini kan tahun pertama ya. Ternyata nilainya naik, berarti kan gain, berarti kan masuk OCI. Berarti kerugian atau keuntungan ini, dalam kasus ini keuntungan ya, keuntungan ini karena masuk OCI, berarti foreign exchange gainnya masuk OCI itu 3.500.000. Akumulasinya dinolkan. Akumulasi kan di kredit tuh, waktu kita sesutkan. Tapi waktu kita sesuaikan ke fair value, dia dinolkan. 2.200.000 itu dari mana? Equipment awal kan 13, di sini jadi 15.200. Selisihnya kan berapa? 2.200.000. Ya, itulah jurnalnya. Kalau dia masuk OCI. Nah tahun depan 2025 kalau kita rugi, itu yang OCI dikurangi dulu. Jangan langsung ngakuin rugi. Ya, OCI-nya berkurang dulu, jangan ngakuin rugi. Tapi kalau tahun depan gain lagi, ya OCI-nya nambah berarti. Gitu ya. Kasus 8. Kasus 7 ada pertanyaan? Saya yang mana? Jurnal tanggal?
Oke, yang jurnal pertama atau jurnal kedua? Kenapa? Jadi jurnal pertama hilangin. Makanya saya bilang tadi, sebelum Anda ngitung gain or loss, susutkan dulu. Jadi harus penyusutan dulu. Ini kan ngomong praktis aja kan dia. Pak, bisa nggak? Itu kan akumulasi itu kan jadi nol Pak ya. Bisa nggak apa depresiasinya dipindah ya kan? Itu kan maksudnya, depresiasi taruh di sisi apa? Iya, maksudnya mau ditaruh di sisi apa depreciation expense-nya? Kredit, kenapa? Oke. Enggak gitu. Jadi expense-nya tetap, enggak dihapus dia. Saya pikir pertanyaannya adalah, Pak bisa nggak jurnalnya equipment debit 2,2, depreciation expense 1,3 gitu ya. Terus foreign exchange gain OCI 3,5. Bisa aja sih kalau pendekatan praktis. Bisa aja, tapi kan prosesnya nggak kelihatan bahwa kita nyusutkan dulu. Tapi bahwa depreciation itu dihapus enggak. Depreciation tahu ujung-ujungnya nol. Kenapa? Kan ada jurnal penutup. Iya kan? Depreciation pasti nol nanti. Kan ada closing entries, PA tuh. Ya. Jadi dalam kasus ini istilahnya depreciation tidak dilibatkan. Depreciation expense maksudnya ya. Kalau accumulated dinolkan. Yang lain. Tanggal Januari mengimpor equipment. Nanti saya lihat lagi ya. Yang lain pertanyaan? Tahu nggak kenapa tadi saya di awal menetapkan kumpulnya jam berapa? Jam 6. Ya karena kayak gini saya yakin ada orang yang bisa ngerjain pas di kelas. Jadi makanya saya tanya jadwal tadi itu sebenarnya kalau saya mau agak keras ya, nggak apa-apa wong kalian punya waktu ngerjain kok dari 3:30 ke jam 6 ya kan. Ini pun nggak akan selesai, 1:30 pas nggak akan. Itu bisa Anda pakai ngerjain. Itu tadi saya mau balas ya. Ya udah kerjanya di kelas habis materi. Itu kejam banget tapi nggak saya lakukan. Jadi saya netapkan jam 6 itu ada dasar, nggak sekedar untuk menyiksa gitu ya. Tapi Anda gampang nyerah ya wis. Oke, lanjut ya. Nomor 8, nomor 7 masih ada pertanyaan? Oke, nomor 8. Perusahaan impor mesin, berarti equipment. Wis, jurnal awalnya kayak atas, nggak masalah ya. 31 Desember, tadi ya, susutkan dulu. Oke. Nah, ternyata setelah dihitung ini, book value-nya berapa sih? 13 juta kurangi 1.300.000 juga ya? Berarti 11,7 ya? Oke, fair value-nya berapa? 11.680, berarti kan loss. Nah loss, equipment kalau pertama kali loss masuknya mana? Income statement, makanya foreign exchange loss-nya masuk income statement. Gitu ya. Tahun depan kalau umpama naik, nilainya naik, loss-nya itu bukan loss-nya ya, pokoknya income statement-nya itu berkurang dulu. Kalau ternyata lebih dari 20.000 tahun depan gain-nya, berarti selisihnya anggap aja tahun depan gain-nya 30.000. Berarti income statement berkurang 20.000 ya, yang OCI masuk 30.000. Gitu? Nomor 9, NRV. Kita langsung lihat. NRV-nya ternyata 14.250. Ya kan? Berarti cost lebih tinggi. Berarti kita ngitungnya pakai NRV.
Berarti butuh jurnal penyesuaian. Kalau ternyata NRV-nya dari US dollar Anda kalikan kurs masih lebih tinggi NRV, Anda nggak butuh jurnal 31 Desember tuh. Gitu ya. Anggap aja ya. Dolar kali kurs ketemu 15,6. Udah, nggak perlu ada jurnal 31 Desember 24. Tapi karena dolar kali kurs untuk NRV lebih rendah dibandingkan dolar kali kurs untuk cost, berarti kita butuh penyesuaian. Itu jurnalnya tuh. Dan ini jurnal chapter inventory chapter berapa? 8. 8 atau 9. Inventory itu kalau turun nilainya jadi NRV, ada 3 yang bisa dipilih. 1, COGS to inventory. 2, loss to inventory. Atau 3, loss to allowance. Nah, saya pilih yang secara teori direkomendasikan, yaitu loss to allowance. Kalau praktek Anda bisa milih COGS inventory, loss inventory, atau loss allowance. Tapi kalau di teori, pilihlah loss to allowance. Itu jurnalnya tuh, loss to allowance. Tapi pesannya apa? Loss-nya masuk income statement. Kenapa? Karena inventory memang kalau loss masuk income statement. Oke, sampai nomor 9. Ada pertanyaan? Gak kerasa toh? Udah berapa soal tuh? Sampai berapa soal? Kenapa? Kenapa loss-nya? Oh, kan nanti di close jadi 0. Loss itu kan bagiannya income statement, berarti akan di close ya kan? Jadi 0. Gitu? Yang lain? Saudara-saudara, pernah terjadi tahun berapa ya kita krisis moneter paling besar tuh? 2008 pernah krisis moneter tapi nggak seberapa parah. Anda lahir tahun berapa ya? 2005. Berarti Anda masih bayi itu ada krisis moneter. Tapi waktu zaman saya kuliah S1 90-an itu menjelang pergantian Pak Harto, wah itu krisis moneter gila-gilaan. Berarti itu rupiah dari 2.500 sampai ke sekitar 12,5. Berarti sekitar 10.000 selisihnya per unit. Berarti loss-nya itu bakal gila-gilaan kan? Apa yang dilakukan waktu itu? Loss-nya boleh dikapitalisasi. Halo? Maksudnya apa loss bisa dikapitalisasi? Dia jadi aset. Kenapa? Karena kalau dia masuk income statement, laba kita akan sangat kecil. Saking gila-gilanya waktu itu loss. Jadi kalau ditanya, Pak loss-nya ada terus kan nanti dia di close. Jadi 0. Ya, untuk inventory ya. Yang lain? Oh, sudah habis yang akuntansi. Ya kan? Ini sudah masuk pajak. Ini yang kemarin sebenarnya diajarkan ke teman-teman PPH Badan. Nah, ini bonus untuk teman-teman yang bisnis. Ya. Kalau PPH itu dia tidak melihat kurs 31 Desember. Yang dia bandingkan itu kurs waktu transaksi dengan kurs waktu realisasi. Yuk kita lihat. Saudara-saudara, coba lihat. Akuntansi itu kan 3 tanggal dia ngikutin kan? Tanggal 22 Maret 2023, tanggal 31 Desember 2023, dan tanggal 21 Maret 24. Itu akuntansi. Kalau pajak enggak. Pajak itu langsung bandingin 22 Maret 23 dengan 21 Maret 24. Jadi di 31 Desember kalau pajak harus pun buat jurnal, dia enggak buat. Sekarang kita coba analisis gampang aja secara garis besar. Saudara-saudara, 15,5 jadi 16.000 itu gain or loss. Kita bicara apa nih? AP ya.
Gain or loss? 15,5 jadi 16.000, loss 500, betul? Di tahun 23 akuntansi mencatat loss 500. Di 24, 16.000 AP dibayar 15.8, berarti gain berapa? 200. Tadi 23 loss berapa? 500, 24 gain 200. Berarti netnya apa? Loss 300. Betul ya? Akuntansi netnya adalah loss 300. Nah kalau pajak dia nggak mau pusing dengan 31 Desember. Dia langsung bandingkan Maret 23 dengan Maret 24. 15,5 ke 15,8 itu gain or loss? Loss berapa? Sama nggak kayak tadi? Sama. Berarti ini cuma beda waktu. Itu prinsipnya. Yuk kita lihat. Ini jurnalnya akuntansi. Berarti akuntansi di 2023 ada loss 500, ada gain 200. Ada yang mau nanyain dulu? Inventory kita abaikan dulu ya. Ada yang mau nanyain dulu jurnal ini? Ini sebenarnya sudah kita bahas semua tadi, tapi ada yang mau nanyain dulu? Ini clear ya? Oke. Nah, per tanggal laporan keuangan, ya, kalau yang atas tanggal laporan keuangan nggak usah dilihat. Kenapa? Kalau pajak ikut tanggal laporan keuangan kursnya, berarti kan nggak perlu ada koreksi, ya kan? Di tahun 2023 income statement laporkan loss 500, pajak di SPT laporkan loss 500, berarti kan nggak perlu koreksi kan? Di tahun 24 income statement laporkan gain 200, pajak juga ikut 200. Itu namanya metode kurs tanggal laporan keuangan. Kalau pajak milih yang nomor 1, sekali lagi tidak ada koreksi fiskal. Tapi pajak itu lebih memilih realisasi. Berarti di tahun 2023 pajak ada gain or loss? Enggak ada. Enggak ada apa-apa dia di 2023. Padahal akuntansi ada apa tadi? Loss berapa? Berarti kalau di akuntansi loss 500, di SPT lossnya 0, koreksi apa itu? Positif berapa? 500. Tahun 23 kalau pakai metode realisasi berarti akan ada koreksi fiskal positif 500.000. Clear? 24 tadi akuntansi laporkan apa? Gain or loss 24. Gain 200 kan? Nah pajak kalau pakai metode realisasi dia bandingin antara Maret 24 dan Maret 23. Tadi kesimpulannya apa? Loss 300 ya. Akuntansi gain 200, di SPT loss 300. Berarti koreksi apa itu? Gain hilang, berarti negatif. Negatif berapa? 200. Tambah loss 300, berarti negatif 300. 200 tambah 300 kan berarti koreksi negatif 500, betul ya? Tahun 23 ada koreksi positif 500, tahun 24 ada koreksi negatif 500. Apa? Beda waktu, kan jadinya 0. Itu ya. Jadi ini hanya mau memperlihatkan bahwa antara akuntansi dan pajak kalau bicara selisih kurs itu hanya beda waktu. Jam berapa ini? 2. Harusnya selesai jam 1:30. Bisa 1,5 jam sekarang sama 1,5 jam menjelang AM. Harusnya ya. Yang kelas B aja ya, yang pakai QR ya. Kalau yang yang kelas A ya. Yang kelas Kamis yang pakai QR, kalau yang kelas landmark dianggap